Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini bersama Bu Ica kita akan mempelajari tema 1 subtema 2 mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat menggali informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak dapat mengidentifikasikan gerak kuat dan lemah dalam tari. Anak-anak dapat menyebutkan contoh menghargai dan menghormati keberagaman, perbedaan. Dan terakhir, anak-anak dapat menghitung pengurangan susun panjang dan juga menghitung pengurangan dengan teknik meminjam. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apakah manusia mengalami pertumbuhan? Ya, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan sejak dalam kandungan. Nah, pertumbuhan ditandai dengan berubahnya tinggi badan dan juga berat badan. Coba anak-anak ingat waktu anak-anak usia 5 tahun dengan anak-anak yang usia sekarang. Apakah tinggi badan anak-anak berubah? Ya, pasti berubah. Apakah berat badannya waktu umur 5 tahun dengan yang sekarang sama? Pasti jawabannya tidak. Nah, lalu sedangkan perkembangan ditandai dengan kematangan organ atau anggota tubuh. Kayak misalnya anak-anak waktu umur 1 tahun. Apakah umur 1 tahun anak-anak langsung bisa berlari? Tentu tidak. Pasti anak-anak mengalami perkembangan dari kematangan fisik dulu, seperti yang tadinya belum bisa berlari mulai merangkak, terus merembet ke tembok, terus akhirnya berjalan ditatah sama bunda sampai akhirnya bisa berjalan sendiri. Terus kematangan pikiran dan emosi. Coba anak-anak ingat waktu pas TK, pasti anak-anak masih cengeng. Terus misalnya anak-anak berantem sama teman, pasti anak-anak pasti gampang menangis. Nah, karena pikiran dan emosi anak-anak masih belum bisa dikontrol. Coba bandingkan dengan yang sekarang. Pasti anak-anak bisa lebih sabar, emosinya lebih ditahan, tidak mudah untuk marah. Jika bertengkar, pasti anak-anak berpikir bagaimana caranya untuk baikan, bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar. Maka kematangan pikiran dan emosi anak-anak sudah mulai berkembang. Terus selain itu perkembangan kemampuan manusia dalam melakukan segala hal. Contohnya kayak anak-anak belum bisa menulis, terus belum bisa membaca, sampai akhirnya anak-anak bisa melakukan itu semua. Pertumbuhan manusia itu berhenti saat dia dewasa, kayak misalnya tumbuh tinggi. Saat anak-anak nanti berusia 23 tahun, seperti Bu Ica, anak-anak sudah tidak bisa mengalami pertumbuhan tinggi. Namun perkembangan pikiran dan emosi terus berkembang. Terus selanjutnya, pertumbuhan manusia. Coba anak-anak perhatikan di gambar yang ini. Di sini dimulai dari bayi, batita, terus anak-anak usia SD, remaja sampai dewasa mengalami pertumbuhan tinggi dan berat badannya pasti berubah. Pertumbuhan ditandai dengan tadi perubahan tinggi dan berat badan. Selanjutnya, perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar pertama. Di sini ada gambar bayi. Nah, waktu bayi belum bisa melakukan apa-apa. Terus saat sudah mulai usia 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, anak-anak sudah mulai belajar merangkak. Terus belajar berjalan ditatah sama bunda. Sampai akhirnya anak-anak melakukan sesuatu dengan sendiri. Kematangan fisiknya sudah mulai berkembang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan manusia. Ada yang namanya gen atau genetika. Nah, ini dari orang tua, ini turunan. Misalnya Edo itu ayahnya tubuhnya tinggi, maka Edo memiliki kesempatan untuk bisa tumbuh tinggi seperti ayahnya. Lalu Edo ini bundanya selalu
juara matematika saat pelajaran matematika selalu suka matematika. Pasti kemungkinan si Edo ini juga menyukai matematika karena keturunan dari bundanya. Terus yang kedua faktor yang mengaruhi yaitu makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang bergizi dan seimbang itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Contohnya makanannya seperti daging-dagingan, ayam, ikan, sapi, kambing, dan sebagainya. Terus ada sayur-sayuran, buah-buahan, susu, dan kacang-kacangan. Terus olahraga. Olahraga juga faktor yang mengaruhi pertumbuhan perkembangan. Contohnya seperti anak-anak olahraga berenang itu pertumbuhan tinggi. Terus ada juga olahraga yang untuk menstabilkan pikiran dan emosi, namanya olahraga yoga. Terus kalau ini ada yang terakhir, tantangan. Nah loh, kenapa tantangan menjadi faktor pertumbuhan perkembangan? Nah misalnya seperti Edo sama Rina. Si Edo tumbuh tinggi, si Rina ingin tumbuh tinggi seperti Edo. Lalu akhirnya si Rina memiliki tantangan bahwa ia bisa tinggi seperti Edo, yaitu dengan melakukan olahraga renang dan lain-lain. Lalu misalnya si Rina ini dia memiliki masalah, terus dia ingin mencari jalan keluarnya, ingin mencari solusi, maka masalah itu dijadikan tantangan sama si Rina untuk berpikir mencari jalan keluarnya, sehingga pemikirannya dan emosi si Rina menjadi berkembang. Terus selanjutnya, sini makanan dan minuman yang baik untuk pertumbuhan nih tadi. Daging-dagingan itu mengandung protein. Terus ada telur juga mengandung protein. Karbohidrat nih, nasi mengandung karbohidrat. Susu mengandung kalsium yang baik untuk tulang. Terus buah-buahan mengandung mineral, vitamin. Terus sayur-sayuran juga mengandung mineral, vitamin, dan sebagainya. Olahraga pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nih contohnya ada olahraga yang mengandalkan bola, sepak bola, basket, voli, dan sebagainya. Terus ada olahraga yang melatih ketangkasan, bela diri contohnya. Ada yang olahraga untuk pertumbuhan tinggi, misalnya renang. Ada olahraga yang menstabilkan pikiran dan emosi, yaitu yoga. Dan terakhir kok ada nari. Apakah nari termasuk olahraga? Ya, nari bisa termasuk olahraga karena menari itu menggerakkan seluruh anggota tubuh dari kepala, tangan, dan kaki. Nah, tadi karena tari ada termasuk olahraga pertumbuhan perkembangan, maka di tari itu ada dua jenis gerakan. Pertama, gerakan kuat, yaitu dilakukan dengan tenaga yang kuat. Contohnya seperti melakukan aktivitas, terus misalnya mengangkat berat, seperti misalnya mengangkat kardus, memindahkan kardus, terus mendorong mobil. Terus ada juga gerakan lemah lembut, itu contohnya seperti gerakan memegang pensil, memegang kapas. Nah, terus kalau dalam tari itu gerakan kuat dan lembutnya dengan menggerakkan kepala, contohnya seperti menggeleng, menengok, mendengak, menunduk, dan sebagainya. Gerakan tangan contohnya seperti melambai. Pernah melihat gerakan tari melambai-lambai tangannya? Nah, seperti itu. Terus tangannya diayun-ayun, terus tangannya digerakkan ke atas. Nah, terus gerakan kaki dalam tari, gerakan kaki itu termasuk gerakan kuat dan lemah lembut. Contohnya seperti jinjit, terus seperti melompat, dan sebagainya. Nah, manusia diciptakan oleh Allah dengan keberagaman yang banyak sekali. Manusia memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Namun, perbedaan itulah yang mewajibkan kita untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan. Dalam negara kita, sila kedua Pancasila yang simbolnya rantai memiliki makna bahwa setiap manusia memiliki keberagaman perbedaan yang harus dihargai dan saling menghormati. Bunyi silanya seperti apa sih? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau contohnya perbedaan yang ada di sekolah apa aja? Misalnya, di sekolah anak-anak menemukan teman-teman yang dari suku yang berbeda nih, suku Jawa, Sunda, Betawi, Batak, dan lain-lain. Ada perbedaan warna kulit, ada yang sawo matang, ada yang warnanya kulitnya putih, ada yang gelap. Terus rambut, ada yang ikal, ada yang lurus. Terus contohnya lagi perbedaan kegemaran, misalnya di sekolah ada yang suka olahraga futsal, ada juga yang suka olahraga taekwondo, ada juga yang suka kegemaran menari dan sebagainya. Terus cita-cita, ada yang ingin jadi polisi, ada yang ingin jadi pramugari, perawat, dokter, guru, dan sebagainya. Lalu kalau di rumah perbedaan apa ya kira-kira? Nah, nanti itu untuk tugasnya. Anak-anak yang harus anak-anak ingat, keberagaman merupakan karunia dari Tuhan yang harus kita terima dan kita syukuri. Kita tidak boleh misalnya teman kita putih terus kita merasa iri, wah dia putih aku iri deh sama dia. Itu nggak boleh. Kita harus menerima bahwa apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan kita tidak boleh yang namanya body shaming atau kita menjelek-jelekan orang lain berdasarkan dari perbedaan yang dia punya. Itu tidak boleh. Misalnya, ih aku putih, kamu hitam, kita tidak boleh berteman. Itu nggak boleh seperti itu. Semua teman, semua harus dihargai dan harus saling menghormati. Nah, selanjutnya setelah menghargai perbedaan, coba kita mulai berhitung pengurangan susun panjang. Di sini ada 5, 4, 5, 8. Nah, pengurangan susun panjang itu pengurangan hampir sama dengan matematika yang penjumlahan susun panjang, yaitu pengurangan dengan menjabarkan nilai tempat suatu bilangan. 5, 4, 5, 8 yaitu 5.000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 8. 23, 23 yaitu 2.000 ditambah 300 ditambah 50 ditambah 3. Lalu dikurangi 8 dikurang 3 sama dengan 5. 50 dikurang 20 sama dengan 30. 400 kurang 300 sama dengan 100. 5.000 dikurang 2.000 sama dengan 3.000. Hasilnya di totali jadi 3.135. Jadi 5.458 dikurang 2.323 hasilnya 3.135. Nah, ini adalah pengurangan susun panjang. Lalu bagaimana dengan pengurangan teknik meminjam? Seperti ini. Nah, 4.358 dikurang 1.420. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 3 dikurang 4. Waduh, 3 dikurang 4. Tidak bisa dijumlahkan jika 3 dikurang 4. Karena barisan yang kedua lebih besar dari baris pertama, maka meminjam angka dari bilangan yang di depan angka 3. Minjam puluhan, jadi 13. 13 dikurang 4 sama dengan 9. Nah, ini angka 4 karena sudah dipinjam 1 jadi sisa 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.